teman-teman harus lihat pada semester ini teman-teman ambil mata kuliah apa dan ambil berapa mata kuliah. Apa mata kuliahnya dan berapa mata kuliah. Untuk memastikan dan memetakan bahwa kita nanti di bulan Juni 18 dan 25, betul. Nah, dalam kegiatan kali ini teman-teman sudah mengikuti orientasi, sekarang kita masuk ke workshop tugas. Kenapa? Karena minggu depan itu sudah mulai untuk tutorial online dan juga TMK. Kita lanjut ke workshop ini yang paling terakhir ya, tadi yang paling kanan. Jadi perbedaan belajar di UT dan di tempat lain, kalau misalkan belajar di UT, sepanjang kita ketahui, teman-teman bisa belajar dengan menggunakan beragam media. Kemudian kalau misalkan di konvensional, ada pengajar dan mahasiswa. Ini yang teman-teman harus ketahui, kalau teman-teman itu belajar bisa dari modul saja. Di UT itu prinsipnya adalah kemandirian. Kita nggak bisa belajar atau tidak tergantung kepada dosen. Beda, kalau misalkan di tatap muka itu ada kelas dan sebagainya. Kemudian registrasi pun juga bisa dilakukan, baik di kantor UT, secara online, di Salut, di mitra kita, di Pokjar, dan sebagainya. Ini kemudian layanan yang sudah kami berikan, ada layanan tutorial, kemudian ada latihan mandiri, ada forum komunitas, kemudian ada TBO, toko buku online, ada Suaka UT, ada sistem ujian online, dan layanan online lainnya. Kemudian ada sistem ujian online, layanan online lainnya, dan terakhir kita bisa mengikuti rangkaian ini dengan baik dan menyenangkan yang pasti. Oke, apa bedanya TTM dan non-TTM? Bedanya tutorial tatap muka dan non-tutorial tatap muka. Di UT, ketika teman-teman masuk mendaftar sebagai mahasiswa UT, teman-teman itu punya 3 pilihan. Pilihan pertama, bisa mengikuti tutorial tatap muka. Hanya saja, tutorial tatap muka bisa dibuka minimal 25 orang satu kelas. Nah, SPP yang teman-teman bayarkan itu biasanya kalau SIPAS non-TTM, kecuali yang PGSD dan PAUD. Kalau PGSD PAUD itu layanannya ada yang tutorial tatap mukanya, 3 mata kuliah biasanya. Kalau non-TTM, teman-teman sudah mendapatkan semua fasilitas, tapi kalau mau ikut tutorial tatap muka dengan kelasnya, itu nanti bisa membentuk kelasnya secara komprehensif 25 orang, bisa diajukan, nanti tutorial tatap mukanya tergantung domisili. Misalkan, teman-teman di sini domisilinya ada yang di Jambi. Nah, ketemu 25 orang di Jambi, semuanya bisa tutorial tatap muka di sini. Kalau teman-teman nggak ikut TTM, teman-teman bisa ikut tutorial online yang akan dilakukan hari Senin besok. Kemudian, kalau nggak ikut tutorial online, teman-teman bisa ikut tugas mata kuliah, 3 kali tugas. Silakan cek di kalender akademik, pelaksanaan tutorial online itu kapan, kemudian pelaksanaan tugas mata kuliah itu kapan. Tadi saya sudah sempat share, kalau tugas mata kuliah itu mulainya 24 April, kemudian tutorial online itu mulainya dari sini, 10 April sampai 12 Juni. Assignment workshop ini adalah salah satu bentuk layanan yang kita berikan untuk mahasiswa UT yang baru, agar teman-teman itu memiliki bekal bagaimana bisa menyiapkan tugas-tugas yang teman-teman bisa kerjakan dengan baik, agar teman-teman memiliki pemahaman, bisa juga mengetahui prosesnya, dan juga mengerjakan tugas-tugasnya baik. Tolong jangan mepet-mepet, tolong jangan kopas, tolong jangan plagiat. Itu yang penting yang saya akan garis bawahi. Nah, workshop tugas ini, teman-teman, itu ketentuannya adalah mahasiswa baru kita arahkan untuk bisa mengikuti workshop tugas, ya. Kemudian materi umum diinformasikan adalah integritas akademik dan juga plagiat. Nah, tugas partisipasi pada tutorial tatap muka atau TUEP itu juga ada. Jadi, teman-teman, tugas itu ada di pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh, baik itu TTM maupun TUEP. Kalau yang tugas mata kuliah hanya 3 kali. Nah, ini praktek-praktikum, tugas berbasis kinerja untuk materi khusus, pengenalan mata kuliah dengan karakteristik khusus, memerlukan praktek, kemudian contoh mata kuliah untuk unjuk kerja dari masing-masing fakultas. Teman-teman, tugas mata kuliah atau TMK, ini tugas yang dikerjakan untuk secara mandiri. Waktunya itu 10 hari,
silakan download, setelah download dikerjakan, kemudian diupload lagi. Karil ini teman-teman agak sedikit sulit ya. Kenapa? Karena Karil ini teman-teman nanti membuat artikel. Biasanya ini di semester akhir nanti, semester 7 atau semester 8. Teman-teman mengambil tab, ada Karilnya juga. Dan ini syarat lulus. Jadi hanya sekedar artikel yang berhubungan dengan prodinya. Nah, saya ada contoh Karil, nanti saya akan share, teman-teman bisa lihat contoh Karil yang sudah ada. Intinya jangan plagiat, itu aja. Nah, penilaian ini bisa dilihat dari kehadiran, kemudian keaktifan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Nanti seminggu sebelum 18 Juni itu teman-teman bisa mengambil KTPU, kartu tanda peserta ujian, biar nanti bisa ngecek kita ujiannya ada di mana gitu ya. Nah, ini buat dapat nilai maksimal dari kehadiran, mahasiswa itu bisa hadir di tiap sesi. Jadi kalau TTM, ini saya sudah masuk ke Tuton ya teman-teman, boleh lihat di sini. Kehadiran itu ada tuh di bawah yang kehadiran sesi. Jadi untuk konfirmasi kehadiran ada kliknya, teman-teman diklik, kemudian teman-teman melaporkan kehadirannya di situ. Sebelum mengerjakan di minggu awal, silahkan klik kehadirannya dulu. Itu yang penting untuk mengkonfirmasi. Jadi, nah ini penilaiannya. Jadi 8 kali minggu. 8 minggu itu ada forum rating untuk diskusi. Tadi yang ada yang nanya, Pak, minggu ini misalkan saya ikut, minggu depan saya off karena sibuk, saya nggak posting apa-apa. Minggu depannya lagi saya ikut lagi, boleh. Semakin sering dan semakin aktif kita mengikuti diskusi, nilai total akhir diskusinya akan semakin banyak. Tapi yang paling penting adalah di tugas ketiga, kelima, ketujuh. Itu yang poinnya paling besar, gitu ya. Nah, di sini ada kedisiplinan juga, tanggung jawab. Jadi kehadiran kita selama 8 minggu ini bisa teman-teman lihat, partisipasinya juga bisa diikuti, tugas-tugasnya yang 3 tugas itu teman-teman bisa ikuti semuanya. Kemudian, nah yang harus kita ketahui adalah kita jadwal tutorialnya apa yang kita ikuti. Kita mau ikut TTM, Tuton, atau TMK. Kalau TTM berarti lokasinya di mana, tatap mukanya di SD mana, SMA mana. Kemudian pastikan kelengkapannya, modulnya sudah ada, komputernya sudah siap, buku materi pokoknya atau modulnya sudah dibaca, dan juga bisa dicek. TMK itu nggak tiap minggu, jadi cuma 3 kali ya, Muhammad Iqbal. Jadi tugas tutorial itu diberikan pada setiap kegiatan. Nilai tugas tutorial itu ada 3, kalau TTM ada di pertemuan 357, kemudian Tuton juga ada pertemuan 357, kalau tugas mata kuliah cuma ada 3 kali tugas aja, gitu ya. Nah, bagaimana biar teman-teman bisa dapat nilai tugas yang maksimal? Pertama, pahami konsepnya. Jadi, kerjakan tugas-tugasnya dengan tuntas. Saya sarankan jangan mengerjakan di akhir-akhir. Teman-teman tolong jangan uploadnya di akhir hari Minggu jam 10 malam. Karena hari Minggu jam 23.59 itu sistemnya akan nge-close dan orang akan banyak yang upload. Jadi lebih lemot gitu ya. Nah, apakah soal tugas tutorial akan sama persis dengan soal UAS? Tidak, belum tentu. Jadi kalau soal-soal UAS itu biasanya nanti ada di LM yang udah pernah keluar, tapi kisi-kisinya kurang lebih akan sama. Kita lanjut cara mengerjakan tugas ya teman-teman. Nah, cara ngerjain tugas, kalau misalkan di laptop, silakan buka tugas yang ada gambar tangan seperti ini nih. Jadi ada gambar tangan itu, ada diskusi, ada tugas. Diskusinya bisa dikerjakan, tugas bisa di-download. Ada file yang akan teman-teman download, biasanya bentuknya ada Word, ada PDF, ada PowerPoint. Silakan simpan perubahan, jadi diklik aja. Kemudian setelah kita klik, baru kita lihat instruksi soalnya apa. Kalau ada catatan dari dosen, kita biasanya kan ada notif email masuk ya, bahwa jawabannya kurang maksimal, atau silakan diperbaiki lagi, atau belum menjawab pertanyaannya. Kalau ada waktu teman-teman masih bisa. Biasanya tugas itu masih bisa dikerjakan sampai minggu depannya, mungkin hari ketiga atau hari keempat. Jadi misalkan minggu ini, tugas itu mungkin bisa deadline-nya sampai minggu depan, cuman mungkin hari Rabu atau Kamis. Setelah itu biasanya ditutup. Nah, ini diskusi. Silakan menanggapi diskusi 1-8. Setiap minggu ada diskusinya. Tugas itu hanya ada di pertemuan 3, 5, 7. Setiap minggu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada diskusi. Jadi teman-teman, 1, absen. 2, isi diskusi.
Yang namanya diskusi itu memberikan tanggapan, bukan copy paste dari Google, bukan saya setuju dengan pendapat di atas, setuju apa gitu. Jadi kalau bisa kita mengumumkan pendapat, teman-teman boleh setuju, boleh enggak gitu ya. Betul, setiap mata kuliah ada diskusinya, Fitri. Jadi kalau kamu ada 6 mata kuliah, berarti ada 6 diskusi, silakan dibaca, biasanya ada materinya. Cara menjawabnya silakan, tadi di YouTube ada banyak yang nge-review cara jawab diskusi dan cara ini, teman-teman bisa lihat menggunakan handphone juga banyak. Ini cara tugas, jadi tugas partisipasi, 3 tugas wajib. Ini yang TMK ya, sama juga dengan TTM dan Tuton. Kalau TMK cuma tugas saja 3 kali, Tuton dan TTM itu ada 3 kali tugas di pertemuan ketiga, kelima, ketujuh. Nah, gimana biar maksimal? Jadi pahami konsepnya, kerjakan, jangan ditumpuk, dicicil, karena kalau ada 6 mata kuliah, kita cicil aja di hari Selasa, Rabu, Kamis. Jangan semua itu dikerjakan di hari Minggu gitu, karena pasti banyak yang upload dan akan lemot gitu ya. Implementasi secara sistematis antara program pembelajaran dengan program penguasaan kalian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat kalian tertentu. Cari di Google gitu katalog UT. Di sini ini ada website dari UT ya, diklik. Terus teman-teman yang non pendas ya, kalau di UT itu ada non pendas sama pendas kebiasaannya gitu ya. Kalau pendas itu untuk jurusan PGSD dan PG PAUD. Pendas itu artinya pendidikan dasar. Nah, yang teman-teman non pendas itu semua mata kuliah selain 2 ini. Diklik. Jadi ini adalah materi terakhir kita. Kali ini sangat penting sekali, teman-teman. Banyak teman-teman yang terjebak oleh persoalan penulisan ini. Nah, tapi ingat, di UT itu tidak ada namanya penulisan skripsi, tetapi kita ada namanya membuat karya ilmiah. Oke, seperti biasa saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk karya ilmiah ini. Jika ada pertanyaan, mohon ditahan sejenak ya. Penulisan karya ilmiah yang baik dan benar adalah penulisan yang bisa menyesuaikan dengan template yang telah ditentukan. Gitu. Misalkan nih, saya ingin menulis karya ilmiah agar bisa terindeks Sinta 2 gitu. Ya ikuti template mereka gitu. Pak, saya ingin nilainya bagus di penulisan karya ilmiah ketika saya mengikuti ujian di UT. Tentunya ikuti template yang ataupun aturan penulisan karya ilmiah yang sudah ditetapkan oleh UT seperti itu. Ini nanti akan diberikan panduan penulisannya gitu ya. Jadi saya ingin memberikan gambaran karil ataupun karya ilmiah di UT. Bagi mahasiswa dengan skema layanan SIPAS, karil ditempuh sesuai paketnya. Nah, bagi mahasiswa dengan layanan non-SIPAS, mahasiswa yang menempuh karil, syaratnya adalah yang telah menempuh 109 SKS. Nah, karena di Jambi ini, sesuai dengan informasi dari Pak Fadli tadi, menyampaikan bahwa mahasiswa dengan kebanyakan kita kan mengambil SIPAS ya, sistem paket semester gitu ya kalau tidak salah. Nah ini, karya ilmiah dan TAP untuk mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi FISIP. Nah ini nih, seperti yang disampaikan oleh Pak Fadli tadi, tugas akhir ataupun karya ilmiah. Kalau keterangannya T tadi tutorial ya. Nah, karil dan PKP untuk mahasiswa FKIP. Nah, ini untuk mahasiswa FKIP ya. Ini ada di semester 8 ya. Ketentuan umum untuk karya ilmiah. Yang pertama, artikel merupakan karya asli, bukan plagiat. Dan belum pernah diterbitkan pada media lain. Lolos pengecekan plagiasi dengan kemiripan tidak lebih dari 30%. Nah, pertanyaannya, yang kedua, artikel ditulis dengan bahasa Indonesia dengan spesifikasi
sebagai berikut. Ini adalah aturan aturan di UT-nya. Ukuran kertasnya itu wajib A4, ketikan 1,5 spasi. Nah, ketentuan umum publikasi karya ilmiah di universitas terbuka. Yang pertama, status karil bersifat wajib. Artinya semua mahasiswa UT harus membuat karya ilmiah sebagai syarat kelulusan. Karil di UT ini nilai minimal itu 75. Dan diunggah di repositori UT. Kelayakan karil UT nilai ini minimal 85, sama juga diunggah ke repositori Rama dan Dikti. Outlet umum karya ilmiah. Ini kurang lebih nanti strukturnya seperti itu yang wajib ada. Intinya penulisan karya ilmiah ini lebih sederhana daripada penulisan skripsi, dan bentuknya juga tidak terlalu tebal-tebal amat gitulah. Saya hanya ingin menyampaikan kembali bahwasannya kalau saya melihat ini struktur penulisan untuk karya ilmiah yang sudah ditetapkan oleh UT Universitas Terbuka kepada mahasiswa ini tidak terlalu sulit. Jadi tidak terlalu sulit ya. Dan strukturnya itu saya melihat ya hanya pada umumnya saja gitu ya. Jadi tidak ada yang menjelimet, misalkan menganalisa ini metode, terus membandingkan, terus ada kajian pustaka, itu nggak ada seperti itu.